Halo Sobat Jelata, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini akan saya sharing info emiten-emiten saham ya yang akan membagikan dividen yang cum date-nya ya 6 Juni 2023. Ada yang sampai 10% nih. Tapi bukan batu bara nih, luar biasa juga. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ini dari rumah sakit ya, Siloam International Hospital dengan kode ticker SILO. Bisa kita lihat di sini laporan keuangannya tahun 2022. Revenue-nya naik ya 1,45%, naik sedikit dari tahun 2021. Profitnya juga naik 3% ya. Jadi bisa dilihat sini net profitnya ternyata setelah pandemi ya 2020-2021 masih naik terus ya, walaupun sedikit naiknya tapi tetap naik ya, nggak turun ya walaupun pandemi sudah berakhir ya, atau ya udah jadi endemi lah ya. Oke, bagaimana dengan kuartal 1 2023-nya? Bisa dilihat di sini kuartal 1 2023-nya naik ya hampir 20% dibandingkan kuartal 1 di 2022 ya. Oke, lalu net income-nya juga nih. Wah, luar biasa ya, naik 151% nih kuartal 1 2023 dibandingkan mana nih? Kuartal 1 2022 ya. Oke, jadi lumayan bagus ini Silo ya laporan keuangannya ya. Lalu ini juga chartnya ya sampai dengan hari Rabu ya 31 Mei. Terlihat di sini di hari apa nih berarti ini ya? Ya kemarin 31 Mei nih ya, volumenya melonjak besar sekali ya, banyak yang ngeborong nih kayaknya ya. Emiten Silo ini. Ya, bagaimana dengan dividennya? Dividennya itu sebesar Rp19,67 ya. Harga closing kemarin ya 1.650. Berarti dividen yieldnya ya 1,19% lah. Kalau beli sekarang tuh kecil ya. Nah, kalau kita lihat historinya nih ya, sama seperti tahun lalu ya, 19 rupiahan ya. Dan payout ratio-nya Silo ini ya di tahun 2021 itu 37%, sekarang turun ya 27% ya. Nah, nanti ini kan growth-nya besar ya. Nah, ini kalau dia kayak tahun 2020 ya, bagi dividennya payout ratio-nya 194 tuh bisa naik banyak nih ya. Nominal dividennya. Jadi kalau sekarang nih kayaknya udah naik banyak ya. Mungkin kalau saya sih kurang tertarik ya kalau udah seperti ini keadaannya. Oke, tapi semua kembali kepada teman-teman ya, silahkan dianalisa kembali sebelum melakukan action. Oke, lanjut ke emiten kedua ya, Millennium Pharmacon International. Kalau tadi rumah sakit, ini distribusi dan perdagangan obat lah ya, farmasi. Ada juga yang suplemen makanan ya. Bisa lihat di sini revenue di tahun 2022 naik 7%, net profitnya naik banyak ya, 155% nih. Ya, bagaimana dengan kuartal 1 ya? Kuartal 1-nya tapi kurang bagus ya dibandingkan kuartal 1 2022. Ya, dimana pendapatannya turun 7% ya, beban pokok penjualannya turun juga ya, menjadi 684 miliar ya. Dan di sini nih ya penghasilan net profitnya turun banyak ya, 47% ya. Oke, jadi otomatis laba per sahamnya juga nih EPS-nya juga turun ya 47%. Nah, ini ya seiring kuartal satunya jelek, ini juga ya turun banyak nih sejak apa nih ya, Maret Februari lah ya. Mungkin ini naik, ini bisa diperhatikan ini naik banyak ya di November Desember ya. Mungkin karena tadi ya laba tahun 2022-nya naik banyak sekali gitu ya, mungkin orang banyak yang beli nih, volume juga naik banyak nih ya. Tapi sekarang sudah balik lagi ya, hampir mendekati harga di November nih, Oktober November tahun lalu ya. Apakah dia akan performance-nya bagus lagi nih profitnya ya. Mungkin ada perbaikan di kuartal 2, 3, 4 nanti mungkin sahamnya bisa naik lagi harganya ya. Nah, dividennya berapa? Itu hanya Rp2 ya. Harga saham terakhir itu closing di Rp336, jadi dividen yieldnya
1,47%. Dan di sini juga payout ratio-nya tuh kecil ya, hanya 10% dari laba di tahun 2022 ya. Kalau suatu saat nih tiba-tiba baik hati nih ya, 100% laba dikasih nih ya, wah ya, lumayan gede juga tuh ya, bisa jadi Rp20 gitu dividennya. Oke. Ini historinya dari 17 berarti rutin ya membagikan dividen ya. Ya antara 1 sampai 2 nih ya. Oke. 3 nih, pernah Rp3 ya. Dan seperti tadi saya bilang ini payout ratio-nya lumayan kecil ya. Paling besar nih 20% doang nih ya, di tahun 2018 ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Masih berhubungan kesehatan ya, tapi ini jual masker nih kalau salah Omed ya. Baru IPO di tahun lalu kayaknya nih ya. Oke, kita lihat laporan keuangannya 2022, revenue-nya ya, seiring pandemi berakhir juga revenue-nya turun 21% dibandingkan tahun 2021. Net income-nya turun hampir 50% ya, dibandingkan 2021. Bisa dilihat nih ya, tahun 2020 net profitnya wow nih ya, 685 miliar, lalu turun lagi jadi 562. Sekarang turun drastis nih, 285 miliar ya. Oke. Jadi ini growth-nya ini ya, enggak growth-nya, turunnya drastis nih ya. Bisa dilihat sini kuartal 1 2023-nya juga ya, revenue-nya turun 11%. Net profitnya turun 31% ya. Oke, jadi kalau di analyze ya, misalnya kuartal 2, 3, 4-nya performance seperti kuartal 1 itu net profitnya 225 miliar ya. Ya, tahun 2022 kan 285 miliar ya. Nah, itu berarti turun lagi tuh ya. Kalau memang dia nanti akhir tahun profitnya hanya 225 miliar. Oke, bisa lihat sini juga bagusnya perusahaan ini ya, utangnya kecil ya, karena DER-nya hanya 0,16 ya. PBV-nya sudah lumayan besar lah nih, 2,45 ya. PR-nya juga 23 ya. Oke. Ini sudah lama sideways ya. Ya, jadi pas IPO sempat naik ya, lalu nih sideways lah. Dividennya sebesar Rp3,17, harga saham wah kok 196 ini. 196 nih, salah ketik saya, 196, sehingga dividen yield-nya 1,61%. Nah, ini baru IPO di 8 November 2022 ya. Dulu harga penawarannya di 204, berarti sekarang 196 tuh udah di bawah harga IPO-nya ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya dari saham pelayaran ya, Nasional Ekalya Purnamasari. Wah, namanya panjang ini. Kode tikernya LP. Dimana kita bisa lihat di tahun 2022 ini revenue naik 17%, tapi net profitnya turun ya 4% ya. Secara hutang juga nih bagus ya, karena DER-nya hanya 0,14, PR-nya 15, PBV-nya 0,94 ya. Ya, tapi kalau berdasarkan kuartal 1 ya, kalau disetahunkan itu PBV-nya di 1,05. Ya, kuartal net profitnya kuartal 1 2003 kalau disetahunkan mana nih? Nah, ini ya. 169 miliar ya. Berarti lebih tinggi dibandingkan profit di tahun 2022 ya, 103 miliar. Tapi ingat ya, itu kalau performance kuartal 2, 3 dan 4-nya sama seperti kuartal 1 2023. Lalu LP juga nih baru IPO di tahun 2022 ya, tahun lalu ya. Sempat turun sideways, terus mulai bangkitnya di pertengahan Februari ya, mulai ada uptrend ya. Dividennya sebesar Rp4,18, harga terakhir di hari Rabu kemarin itu Rp250, sehingga dividen yield-nya 1,67%. Dia IPO di 8 Agustus ya, dan di harga penawaran Rp200. Oke, selanjutnya ini SPTO ya, Surya Pertiwi, yang di video sebelumnya saya sudah pernah bahas ya. Yang di thumbnail itu yang emiten jualan jamban ya, tapi bagi dividen besar nih. Nah, silakan teman-teman tonton videonya untuk lebih detailnya lagi ya tentang perusahaan ini. Nanti saya taruh juga di linknya di kanan atas ini ya, atau cari di
playlist channel Investor Jelata. Oke, ini secara net income ya 2022 naik ya 4% dibandingkan 2021, dan kuartal 1 2023-nya nggak ada di sini ya. Ya, silakan cari di video saya yang sebelumnya aja kalau gitu ya. Oke, lalu ini nih ya. Tapi ini cuman ROE-nya doang ya. Oke. Jadi saham ini ya DR-nya bagus ya 0,49, ROE-nya lumayan 10%, PER-nya 0,37, dan PBV-nya masih jauh ya di bawah 1 ya, hanya 0,67 kali. Dan ini sudah sideways cukup lama ya. Dividen yield-nya akan kemudiannya 6 Juni ya. Dividennya sebesar Rp25, harga di tanggal 31 itu Rp555, sehingga dividen yield-nya 4,5% ya. Dan bisa lihat di sini secara histori ya, biasanya dia akan membagikan dividen itu 2 kali ya. Interim dan dividen final ya. Oke, biasanya nanti dividen berikutnya itu di November ya. November ya. 3 tahun terakhir di November lah ya. 5 tahun terakhir malah ya. Dari 2018 dia selalu dividen keduanya tuh di November. Oke, dan jumlahnya mirip ya. Misalnya di Juni dia Rp25, di November juga Rp25. Jadi silakan teman-teman menganalisa ya. Jadi kalau dia membagikan dividen 20% lagi, berarti dividennya akan jauh lebih besar daripada 4,5 ya, bisa 9% ya. Kalau teman-teman keep sampai dia membagikan dividen di bulan November. Oke, berikutnya adalah Paramita Bangun Sarana ya. Paramita Bangun Sarana, bukan Paramita Rusadi nih. Aduh. Kode tikernya PBSA ya, ini perusahaan konstruksi ya kalau nggak salah ya. Ya, dengan revenue 2022-nya naik 162% ya. Wah. Dan net income-nya naik 59%. Lalu bagaimana di kuartal 1 2023-nya ya? Kalau dibandingkan kuartal 1 2022-nya dia turun ya 34%, dan net profit-nya juga turun nih 55%. Jadi walaupun di tahun 2022-nya dia naik banyak ya secara annual, tapi di kuartal 1 ini terlihat kurang bagus ya. Jadi cukup menarik untuk dinantikan apakah dia akan membaik di kuartal 2 dan berikutnya. Dan bisa lihat sini, ini sahamnya sempat sideways cukup lama ya, sejak Juli 2022 sampai bulan apa nih ya, awal Mei ya, atau April akhir ya. Dan mulai ada signal uptrend ya. Padahal Q1-nya jelek ya. Tapi dia malah cenderungan ada uptrend ya. Oke, dividennya Rp40 ya, dan harga sahamnya tadi closing di 364. Nah, ini dia saham yang tadi di awal ya, Jumbo itu ya. 10,98% berarti ini dividen yield-nya. Dan PBSA ini memang selalu rutin ya membagikan dividen ya. Bisa dilihat sini historinya sejak 2017. Dan payout ratio-nya di 3 tahun terakhir lumayan besar nih ya. 93%, 84%, 89%. Oke, jadi cukup menarik buat teman-teman yang dividen hunter, bisa dimasukkan ke watchlist nih ya, PBSA ya. Oke, ini sepertinya emiten yang terakhir ya, Victoria Care Indonesia. Kalau nggak salah ini asuransi ya. Revenue tahun 2022 turun 9%, profitnya juga turun 44% ya, drastis ini turunnya. Bagaimana kuartal satunya? Kuartal satunya terlihat bagus ya, karena revenue-nya itu naik 38% dibandingkan kuartal 1 2022. Net profitnya juga naik 316% ya dibandingkan kuartal 1 2022. Dan kalau kita lihat di sini juga kuartal 1 ini dengan net profit 39,2 miliar itu ya lebih tinggi ya dibandingkan kuartal 2 juga, dibandingkan kuartal 3, tapi sedikit 5 miliaran lebih rendah dibandingkan profit di kuartal 4 2022 ya. Nah, ini chartnya ya, bisa dilihat ya ini cenderungan sideways lah ya 2 bulan terakhir ini. Dan dividennya itu Rp5,5 saja, dan harga saham terakhir 520, sehingga dividen yieldnya hanya 1,05% ya. Oke, dan
sejak 2021-2022 dia rutin ya membagikan dividen ya. Payout ratio-nya tidak terlalu besar ya, hanya 39%, 37% dari laba yang diperoleh. Oke, mungkin itu saja dari investor jelata ya, sharing untuk tanggal Kumdet apa nih tadi 6 Juni ya. Silahkan teman-teman analisa kembali. Kalau ada yang menarik tapi harga udah naik ya silahkan dimasukkan ke watchlist ya. Biar bisa gampang dilihat lagi nih untuk tahun depan ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.